Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 10? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Indonesia pada masa Hindia Buddha atau masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Pertama, berkembangnya agama dan budaya Hindu Buddha di Indonesia dan pengaruh kebudayaan tersebut terhadap kehidupan di Indonesia. Oke, pertama berkembangnya agama Hindu Buddha di Nusantara. Masuknya pengaruh agama Hindu Buddha di Indonesia menandai berakhirnya masa praaksara. Di awal masuknya pengaruh Hindu Buddha yaitu ditemukannya Yupa, peninggalan kerajaan Kutai, kerajaan pertama Hindu di Indonesia. Terus kemudian kita akan mempelajari teori masuknya dan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu apa aja. Terus kemudian ini adalah teori-teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Pertama, teori kesatria, yaitu yang membawa adalah golongan prajurit, golongan kesatria, di mana dulu di tempat asalnya disebarkan oleh para prajurit yang berperang atau ditugaskan oleh kerajaan tersebut. Kemudian teori Waisya. Teori ini mengemukakan bahwasannya agama Hindu Buddha dibawa ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari India, kemudian menetap dan menikah dengan penduduk setempat. Kemudian teori Brahmana, agama Hindu masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana yang diduga diundang oleh para penguasa lokal atau kerajaan lokal. Kemudian teori Sudra, teori ini mengungkapkan bahwa dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra. Berkasta Sudra itu maksudnya teori Sudra itu maksudnya dibawa oleh teori atau penduduk lokal setempat. Jadi semacam pribumi, ya, itu kemudian dia istilahnya melancong atau pergi dari tempat asalnya dan membawa barang bawaannya, kemudian menyebarkan agamanya di Indonesia. Kemudian teori arus balik, ini teori yang menyatakan ada perkembangan atau ada arus balik penduduk setempat atau pelajar setempat untuk belajar agamanya, untuk belajar agama Hindu Buddha, dan kemudian dia kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Itu teori arus balik. Kemudian kita masuk ke kerajaan Hindu Buddha. Yang pertama adalah kerajaan Kutai. Ini kerajaan yang berkembang pada abad 4 Masehi. Dapat diketahui dari 7 buah prasasti yang dikemukakan di Muara Kaman tepi Sungai Mahakam. Agamanya adalah Hindu Siwa, berkembang menjadi agama resmi kerajaan. Terus kebudayaannya juga mengalami akulturasi dengan budaya lokal yang terlihat dari keberadaan Yupa pada setiap upacara kurban. Oh ya, ini akan ada 3 negara saja karena keterbatasan waktu.
Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Ini kerajaan berada di Jawa Barat. Sumbernya 7 buah prasasti dan berita Cina. Berdasarkan prasasti Citarum, Raja Purnawarman membawa Tarumanegara ke puncak kejayaan. Itu di peta bisa kalian lihat. Sundapura, pusat ibu kotanya. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Kalingga. Keberadaan Kerajaan Kalingga diketahui dari berita Tiongkok. Menurut berita tersebut, Raja Tacheng mengutus pasukannya ke sebuah negeri di selatan yang disebut dengan Holing pada 66, 767, 768, dan 813 Masehi. Pada 674 Masehi, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu bernama Ratu Sima, menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil, dan bijaksana. Pada masa ini, hukum di Kalingga dapat ditegakkan dengan baik. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Kalingga menjadi pusat agama Buddha di Jawa. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga merupakan ajaran Buddha Hinaya. Jadi ketiga kerajaan ini, yang dua Kutai dan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu, dan Kalingga adalah kerajaan Buddha. Ini untuk selanjutnya masih banyak sekali untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.